Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan YouTube channel saya, Fuji Arya Fitri. Hari ini kita akan membahas apa itu angkatan 45 pada zaman Jepang, yaitu adalah angkatan yang pada zaman Jepang terbitlah majalah-majalah baru yang dikelola oleh Pusat Kebudayaan Jawa Baru 1943 sampai 1945, di samping Panji Pustaka yang merupakan peninggalan Balai Pustaka, hanya dipergunakan demi kepentingan Jepang. Nah, para sastrawan dalam Pusat Kebudayaan diminta menciptakan karya-karya sastra yang mengandung cita-cita tanah air, mengorbankan semangat kepahlawanan dan semangat bekerja. Karya sastra harus membimbing masyarakat. Nah, Indonesia harus memihak kebudayaan timur, menjauhi kebudayaan barat. Banyak sajak dan cerpen dihasilkan pada masa ini. Dua roman yang dihasilkan pada masa ini yakni Cinta Tanah Air oleh Nur Sultan Iskandar dan Palawijaya oleh Karim Halim. Lebih cenderung sebagai propaganda Jepang. Banyak sastrawan seperti Armin Pane, Nur Sultan Iskandar, Karim Halim, Usmar Ismail yang bersemangat membantu melawan Jepang. Merekalah sastrawan-sastrawan resmi zaman Jepang. Ada sejumlah sastrawan yang menentang Jepang seperti Chairil Anwar, Idrus, dan Amal Hamzah. Ada juga yang lebih kompromistis seperti karya-karya Maria Amin. Ada juga yang bimbang seperti Bakri Siregar. Pada zaman masa Jepang dan era angkatan 45, sastra Indonesia mengalami pengaruh kuat dari situasi politik dan sosial. Karena propaganda dan politik Jepang mendominasi angkatan 45, hanya sedikit novel yang ditulis selama periode ini. Beberapa karya sastra angkatan 45 yang terkenal meliputi Puisi Aku karya Chairil Anwar, serta karya-karya sastrawan lain seperti Asrul Sani, Rifai Apin, Idrus, dan Ahdiyat Kartamiharja. Sastra angkatan 45 cenderung lebih realis dan bercorak ekspresionisme dengan pengaruh politik yang kuat. Karena mendekati perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa novel yang tren pada saat itu antara lain Perempuan dan Kebangsaan, Perkenalan, Suling, Tanda Bahagia, dan Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, yang akan kita bahas adalah novel Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Adalah karya dari Idrus yang terbit pada tahun 1948. Novel ini termasuk dalam angkatan 45 yang merupakan periode sastra Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma melukiskan sisi kehidupan di masa penjajahan Jepang. Penggambaran yang realistis bercampur romantis tertuang dalam kisah yang dibawanya. Penulisan dengan bahasa Melayu Indonesia menjadikan karya ini sebagai karya sastra lama yang patut dibaca. Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma adalah sebuah novel karya Idrus yang terbit pada tahun 1948. Novel ini berisi 11 cerita pendek dan satu drama dalam 4 bagian, yaitu Zaman Jepang, Coret-coret di bawah tanah, dan Sesudah 17 Agustus 1945. Novel ini menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia yang pada itu masa kependudukan Jepang dan masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Novel ini juga mengandung unsur nasionalisme dan kritik sosial terhadap kondisi masyarakat pada masa itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.